A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Berharap kita kepada Allah semoga kita selalu istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam Islam walau apapun yang terjadi hingga akhir hayat kita insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Pada saat sekarang ini bangsa kita khususnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya saat ini Allah masih memberikan waktu untuk kita bertaubat kepadanya atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Karena apapun musibah yang menimpa ini tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan, terutama untuk diri kita pribadi. Jadi kita tidak usah melihat orang lain, lebih baik kita melihat kesalahan dan dosa kita sendiri. Satu berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Di situ dikatakan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi ketika itu lama Allah tidak menurunkan hujan. Tanah sudah retak, sumber air semakin jauh, kemudian binatang ternak sudah banyak yang mati. Apa kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, ajaklah kami beramai-ramai kita ke lapangan, kemudian pimpin kami, mohon kepada Allah Tuhanmu untuk menurunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel yang sangat banyak. Sampai di tengah lapangan semua sudah duduk, maka Nabi Musa alaihissalam memohonkan kepada Allah, ya Allah, sudah lama engkau tidak menurunkan hujan. Tumbuh-tumbuhan kami tidak lagi menghasilkan. Binatang ternak kami sudah banyak yang mati. Sumber air kami sudah jauh. Jadi kami berkumpul di lapangan ini, ya Allah, memohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosa kami. Turunkanlah hujan untuk kami. Lama Nabi Musa nunggu, lama Bani Israel nunggu, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu, sampai aku yang berdoa tidak engkau perkenankan. Maka kata Allah, wahai Musa, aku tidak menurunkan hujan karena ada satu di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, tapi dia tidak pernah minta ampun. Dia tidak pernah menyesal terhadap dosanya. Karena dialah aku tidak menurunkan hujan. Usir dia Musa, maka akan kuturunkan hujan. Kata Nabi Musa, ya Allah, sungguh banyak orang di lapangan ini. Bagaimana aku mengetahui siapa orangnya? Kata Allah, kau tinggal menyampaikan saja Musa.
nanti yang merasa mereka akan berdiri dan keluar sendiri dari sini. Maka Nabi Musa alaihissalam mengumumkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak ini yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, tapi tidak pernah minta ampun dan tidak pernah menyesali dosanya. Ini Allah paling benci orang seperti ini. Dia berdosa, tapi tidak merasa bersalah. Dan dia tidak merasa bahwa dia itu selalu dipantau oleh Allah kedurhakaannya. Maka kata Nabi Musa, kalau ingin Allah turunkan hujan, siapa yang merasa paling banyak dosanya berdiri keluar dari sini, baru Allah turunkan hujan. Ditunggu cukup lama, tidak ada satu orang pun yang keluar. Tapi tiba-tiba hujan turun selebat-lebatnya. Heran Nabi Musa, gimana Allah ini? Katanya tadi tunggu keluar dulu satu orang baru diturunkan hujan. Ini tidak ada yang keluar, hujan tetap turun. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak satu pun di antara kami yang keluar. Mengapa hujan tetap engkau turunkan? Maka kata Allah, orang yang durhaka itu sudah minta ampun kepada aku Musa. Kaget Nabi Musa. Bagaimana ceritanya ya Allah? Ternyata sewaktu Nabi Musa mengumumkan tadi, kata Allah, ada sebenarnya satu orang yang mau berdiri. Jadi udah separuh badannya tegak, diperhatikannya cuma dia sendiri, malu dia, duduk dia lagi. Disangkanya ramai orang yang akan berdiri, ternyata cuma dia sendiri. Dia duduk lagi setelah separuh badan dia tegak, di dalam duduknya itulah dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sebanyak ini kami di lapangan, ternyata aku orang yang kau maksud. Jika aku keluar pada saat ini, ya Allah, betapa malunya aku. Tentu orang akan tahu, karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Betapa malunya aku, ya Allah. Aku berjanji, ya Allah, aku tidak akan durhaka lagi. Aku tidak akan maksiat lagi. Betul-betul dari hatinya dia meminta ampun kepada Allah. Maka saat itu juga Allah turunkan hujan selebat-lebatnya. Begitulah Allah mudahnya mengampuni dosa orang yang betul-betul minta ampun kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah suka orang menempuh jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis qudsi yang lain Allah katakan, senangnya aku menerima tobat hambaku sama dengan seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir kemudian menemukannya kembali. Begitulah senangnya Allah dengan orang yang mau bertobat kepada Allah. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Jadi Allah itu bukan harus kita selalu mengucapkan istighfar, tapi tidak ada perubahannya. Makanya kata para ulama, tobatnya pendusta itu istighfarnya banyak, tapi kelakuannya tidak berubah. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang seperti ini. Setelah itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku tahu siapa orangnya? Kata Allah, kalau aku sudah mengampuni dosa hambaku Musa, maka aku akan menutup aibnya. Makanya maaf itu asal katanya dari afu, artinya menghapus tanpa jejak. Jadi kalau udah maafkan orang, jangan diungkit lagi aibnya. Jadi kadang ditanya, udah kau maafkan dia? Udah, tapi asal nampak mukanya sakit aja hatiku. Berarti kita belum afu, belum memaafkan. Nah, kita tiru nih, Allah udah sebesar itu dosa orang, minta ampun, Allah ampuni dosanya. Jadi makanya kata surat Az-Zumar tadi, Allah katakan, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau kita betul-betul kembali kepada Allah, Allah akan ampuni kita. Nah, kalau Allah sudah ngampuni kita, kita enak jadinya. Seperti ketika Syekh Hasan Al-Basri sedang duduk, ada 3 orang yang bertanya kepada beliau. Orang yang pertama bertanya, wahai Syekh, di negeri kami sudah lama hujan tidak turun. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kami sholat udah, sedekah udah, kami puasa sunnah rajin, kami tahajud malam. Tapi hujan sudah lama tidak turun. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Suruh banyak aja ngucapin astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setelah orang yang pertama bertanya, pergi, datang orang yang kedua. Orang yang kedua ini kembali bertanya dengan pertanyaan yang lain. Wahai Syekh, kami sudah lama menikah, tapi tidak juga dikaruniai anak.
Kami sudah rajin beribadah, Syekh. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Setelah orang yang kedua pergi, datang orang yang ketiga, bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Wahai Syekh, aku asal buka usaha, bangkrut. Asal buka usaha, kadang ditipu orang. Amalan apa yang harus kutambahkan? Sementara aku sudah rajin sholat, Syekh. Kata Syekh ini, perbanyak saja beristighfar. Jadi guna istighfar itu membantu ketulusan hati kita untuk bertobat kepada Allah. Kalau hanya kita beristighfar saja, mungkin kelakuan kita tidak berubah. Tapi kalau untuk menambahkan amalan, kita udah baik nih. Kita tambah dengan istighfar, nah ini luar biasa. Jadi setelah orang yang ketiga bertanya pergi, murid Syekh Hasan Al-Basri datang. Syekh, macam tidak ada aja amalan lain lagi dalam Islam ini. 3 orang pertanyaannya berbeda, semua istighfar aja kau suruh. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, coba kau buka surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni kita, apa lanjutan ayat itu? Yursilis sama'u alaikum midroro. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, ternyata betul. Istighfar kita dengan tulus dalam hati, Allah turunkan rahmatnya, hujannya dari langit. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak harta dan anak-anakmu. Nah, sulit kehidupan dengan istighfar. Untuk menambah amalan kita yang sudah ada, akan diberikan Allah harta. Orang yang tidak punya anak, dengan istighfar, Allah akan berikan dia anak. Nah, ini kedahsyatannya. Kalau kita menambahkan amalan, kita udah baik, kita tambahkan dengan istighfar, ini luar biasa. Tapi kalau memang orang yang tidak menyadari akan kesalahannya, banyak betul dia beristighfar, akhirnya dia jadi tobatnya pendusta. Nah, ini kedahsyatan orang yang suka membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Nah, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang dia memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali ada orang yang meninggal, dia intai di mana dia dikubur. Nah, kalau orang-orang Yahudi, kalau meninggal, itu hartanya kadang dibawa. Orang Nasrani juga begitu. Nah, jadi di situ kesempatan dia. Dia gali kubur, setelah keluarga pulang, apa barang-barang dia bawa. Nah, ternyata kali ini anak perempuan muslimah yang meninggal. Maka dia intai ketika keluarganya pulang. Mana tuh ada harta, dia nggak tahu nih bahwa ini adalah seorang perempuan muslim, seorang muslimah. Keluarga pulang, dia gali kuburnya. Tentu dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam kubur itu. Akhirnya dia berpikir, daripada aku kosong, lebih baik aku bawa saja kain kafan ini. Aku jual aja kain kafannya. Dia tarik kain kafannya, dia lihat kemolekan tubuh perempuan ini. Akhirnya dia terfikir untuk menzinai mayat ini. Berapa dosa besar yang dia lakukan. Menzinai mayat muslimah lagi. Jadi ada riwayat mengatakan dia jadi melakukannya. Ada yang mengatakan sebelum terjadi dia ketakutan duluan. Yang mana saja riwayatnya, yang penting dia menyesal setelah itu. Sambil terengah-engah dia mencari Rasulullah SAW. Sampai di hadapan Rasulullah dia menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa apa yang telah kau lakukan? Pokoknya lebih tinggi daripada langit ya Rasulullah, lebih dalam daripada bumi. Ya tapi coba kau dengan tenang, dosa apa yang kau lakukan? Aku ini ya Rasulullah punya kebiasaan. Setiap kali ada orang meninggal, aku akan gali kuburnya. Aku curi barang apapun yang aku dapatkan. Jadi tadi seorang perempuan yang meninggal ya Rasulullah. Setelah keluarganya pulang, maka aku gali kuburnya. Karena tidak ada barang, aku tarik kafannya. Dan setelah menarik kafan, aku melihat kemolekan tubuhnya. Kemudian aku zinai mayat ini ya Rasulullah. Mendengar itu murka Rasulullah. Celaka engkau, enyah engkau dari mukaku. Tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Menangis pemuda ini tanpa arah dan tujuan, dia pergi ke padang pasir menangis sejadi-jadinya. Tidak lama berselang turun malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah uluk salam kepadamu. Iya Jibril, ada apa? Allah bertanya kepadamu ya Rasulullah, engkaukah yang menciptakan manusia atau Allah? Dijawab oleh Rasulullah, Allah Jibril. Pertanyaan apa ini?
Tunggu dulu ya Rasulullah. Allah juga bertanya kepadamu, engkaukah yang memberi manusia rezeki atau Allah? Allah Jibril. Kemudian Allah juga bertanya kepadamu Rasulullah, engkaukah yang mengampuni dosa manusia atau Allah? Baru tersadar Rasulullah, Allah Jibril. Kenapa kau persulit hamba-hamba Allah yang ingin bertobat? Nah bayangkan, udah sebesar itu dosanya, diampuni oleh Allah. Tapi jangan gara-gara dengar cerita ini buat dosa pula habis ini. Jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Ini kita menceritakan bagaimana pengampunnya, maha pengampunnya Allah kepada hambanya yang benar-benar mau bertobat kepadanya. Nah dahsyat nggak tuh? Orang yang sudah mencuri, menzinai mayat, dan betul-betul dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Nah jadi ini kesempatan kita. Sebesar apa sih dosa yang sudah kita lakukan? Kemaksiatan apa yang sudah pernah kita buat? Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Ini yang harus kita sadari masing-masing diri. Siapapun yang mendengar ini, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jangan merasa amal kita lebih hebat daripada orang sehingga kita tidak perlu minta ampun. Kita merasa kita orang paling selamat. Jangan. Itu adalah tipu daya iblis kepada kita. Dan seolah menganggap bahwa kita tidak punya dosa dan tidak perlu kita minta ampun kepada Allah. Ini hati-hati sekali. Karena iblis ini hebat dia. Dia tidak masuk lagi kepada hal-hal yang bersifat ibadah. Jangan sholat, dia nggak mau lagi. Jangan zina, dia nggak mau lagi. Dia buat dosa, misalnya melanggar kehormatan orang lain. Nah ini yang sering tidak diwaspadai oleh umat Islam. Sholatnya udah benar, tapi dia sama dia akhirnya saling menjelekkan satu sama lain. Dan ini cukup besar dosanya. Nah ini kedahsyatan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang sudah melampaui batas, asal tidak berputus asa dari rahmat Allah dan betul-betul minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Tapi ada yang menarik dari kalimat istighfar ini. Rasulullah mengatakan orang yang rajin beristighfar, kesedihannya akan ditukar oleh Allah menjadi kebahagiaan. Setiap dia ada kesulitan, Allah beri kemudahan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itulah kedahsyatan kalimat istighfar itu. Bahkan dikatakan mendapatkan rezeki yang luar biasa ini, mungkin kita masih ingat kisah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tinggalnya di Irak, tapi dia sangat ingin pergi ke Syam, Syria. Dia pun bingung sebetulnya, kenapa ya kok aku ini pengen betul pergi ke Syria, padahal aku tidak punya tujuan ke sana, mau ngapain di sana, saudara siapa di sana, aku tidak ada. Tapi kenapa aku pengen pergi ke sana? Nah, Imam Ahmad bin Hambal udah siap-siap. Dia bungkus pakaiannya, dia mulai berjalan menuju Syam. Sesampainya di Syam, beberapa hari perjalanan, kemudian dia singgah ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat asar. Nah, selepas sholat asar, Imam Ahmad bin Hambal baca Quran. Dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib. Begitulah betahnya para ulama dalam membaca Al-Quran. Kalau kita sulit seperti ini, paling 5 ayat nguap kita lagi. Sulit kita. Nah ini yang harus kita bangkitkan. Sebetulnya begini, sesuatu pekerjaan ini baik yang buruk ataupun yang baik, kalau diasyikkan, dia akan bisa betah kita jadinya. Orang kenapa biasa berbuat buruk? Ya karena dia sudah asyik dengan itu. Begitu juga kenapa orang kok asyik menghafal Quran? Karena dia sudah itu menjadi rutinitas dia. Jadi tergantung kebiasaan kita saja lagi. Kita yang sudah biasa beribadah, kita tidak akan berat melakukannya. Orang yang tidak biasa, dia sangat berat melakukannya. Nah jadi habis sholat maghrib, ngaji lagi Imam Ahmad bin Hambal. Lepas Isya, ngantuk, dia pengen tidur di masjid. Dari bentangnya alas. Dia pas mau tidur, datang penjaga masjidnya. Dengan tidak bersahabat mengatakan, Pak, maaf Pak, ini masjid tidak boleh tidur di sini. Silakan Bapak berdiri keluar dari sini. Dia tidak tahu bahwa ini seorang ulama besar. Tapi inilah kemuliaan akhlak seorang ulama. Tidak ada dia langsung mengatakan, kau belum kenal sama aku lagi ya. Sempat tahu pengurus masjid, berhenti kau aku buat. Nggak ada. Dia katakan, saya ini musafir. Oh, enggak mau tahu saya Pak, pokoknya Bapak keluar dari sini. Dilipat oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia tidak kenalkan siapa diri dia. Dia pindah ke teras. Nah sampai di teras, datang lagi gorim yang sama. Pak, Bapak dengar nggak Pak? Nggak bisa tidur sini Pak, keluar dari sini. Pokoknya dalam masjid nggak boleh tidur, keluar Bapak dari sini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diterima ya takdir itu. Nah lihat,
Ini pelajarannya apa? Terima aja takdir buruk. Kalau kita sudah jadi orang baik, orang rajin ibadah, dapat takdir buruk, jangan ngeluh. Jalani aja takdir buruk itu. Karena Allah akan mengganti dengan takdir yang lebih baik. Dengan syarat kita tidak mengeluh. Janganlah buat status. Ya Allah, kuatkanlah hambamu ini, memancing orang untuk komen, supaya orang tahu penderitaan kita, jangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Hambal. Dia keluar dari masjid itu, rupanya di sekitar masjid ada tukang roti. Tukang roti ini dia sedang buat roti, dia sempat melihat kejadian yang Muhammad bin Hambal diusir dari masjid. Maka tukang roti ini dipanggilnya Muhammad bin Hambal, "Pak, sini Pak. Bapak dilarang ya tidur di masjid." "Iya." "Kalau begitu Bapak tidur di sini aja Pak. Kamar sudah saya bersihkan." Lihat, akhirnya takdir berubah. Dapat tempat tidur yang lebih layak. Yang ada tempatnya lah. Kalau di masjid ini kan cuma di alas saja. Ada tempatnya. Dan saya Pak, tadi masak. Bapak sebelum tidur makan dulu ya Pak ya. Silahkan makan Pak. Kesiapkan. Tapi maaf Pak, saya tidak bisa menemani Bapak. Saya buat roti. Oh ya udah, buat aja. Diperhatikan oleh Muhammad bin Hambal. Mulut tukang roti ini bergerak-gerak membaca sesuatu. Selepas makan, kata Muhammad bin Hambal, "Dari tadi aku tidak berhenti melihat bibirmu terus bergerak-gerak. Apa yang sedang kau baca?" "Aku beristighfar Pak." "Sudah berapa lama kau beristighfar?" "Oh sudah lama Pak. Pokoknya lepas dari selesai menunaikan sholat wajib, nanti keluarnya itu ya saya istighfar Pak, saya perbanyak." "Memangnya apa yang kau dapatkan dari istighfar tuh?" "Masya Allah Pak, banyak yang saya dapatkan Pak." "Apa kadang yang menjadi keinginan saya Pak, dikabulkan oleh Allah, walaupun saya belum memintanya." "Nah kira-kira sebanyak itu permohonan kau, ada enggak yang belum dikabulkan oleh Allah?" "Ada satu lagi Pak." "Apa itu?" "Aku sangat ingin sekali bertemu dengan Imam Muhammad bin Hambal. Aku ingin dia tidur di tempatku ini dan makan bersama aku. Di situ tuh menung Imam Muhammad bin Hambal." Ya Allah, ternyata karena istighfar kau yang membawa aku kemari, padahal aku tidak ada maksud dan tujuan kemari. Nah itulah kedahsyatan istighfar. Jadi kalau ibu-ibu, suami tidak mau pulang, istighfarkan aja Bu. Nanti dia akan pulang sendiri. Nah jadi inilah kedahsyatan istighfar. Kedahsyatan mohon ampun kepada Allah. Tapi adakah sahabat Rasulullah yang juga melakukan kesalahan? Ada. Waktu perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Terjadinya itu tahun 9 Hijriah di bulan Rajab, dan saat itu musim panas. Jarak tempuh lumayan, 778 km dari Madinah. Makanya disebut dengan perang Al-Usrah atau perang yang dipenuhi berbagai kesulitan. Nah kalau kita lihat di waktu perang ini, itu Utsman bin Affan menjadi penyumbang terbanyak, yaitu 1.000 dinar. Kalau kita uangkan sekarang, 1.000 dinar itu 1.000 kali 2.378.000. Berarti 2.378.000.000 Utsman menyumbang waktu perang Tabuk. Nah waktu perang Tabuk ini, tentara Islam cukup banyak, 30.000 personel lebih kurang. Itu menurut Dr. Akram dalam sirahnya. Tapi uniknya waktu peperangan ini, ada sahabat Rasulullah namanya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marara bin Rabi. Mereka ini udah tidak diragukan lagi keimanannya. Ka'ab bin Malik ini terutama, yang di dalam riwayat ini, itu tidak pernah tidak mengikuti perang bersama Rasulullah, kecuali cuman perang Badar. Itu cuma dia nggak ikut. Nah, waktu perang Tabuk ini, dia sempat ikut membantu orang Muslim menyiapkan barang-barang, kuda, senjata. Nah, dia belum beli. Maka setelah orang-orang berangkat, dia bertekad, aku akan susul mereka ini. Waktu itu Rasulullah berangkat hari Kamis, jadi rencananya ya udah hari Jumat besok aku susul. Nah, hari Jumat itu Ka'ab bin Malik pergi ke pasar. Sampai di pasar, dia membeli barang kebutuhan dia, cuman di pasar waktu itu belum ada. Jadi dijanjikan besok aja. Nah udah besok saja saya nyusul Rasulullah. Karena menunggu-nunggu barang-barang dia ini tidak datang,
timbul rasa untuk tidak lagi menyusul Rasulullah. Sampai akhirnya Ka'ab ini menyesal betul, gelisah dia tidak bisa ikut perang Tabuk, dia sedih. Padahal dia sudah ada perlengkapan perang jadinya, dia tidak ikut perang bersama Rasulullah. Nah, waktu Rasulullah sampai di Tabuk, tertanda oleh Rasulullah, langsung Rasul bertanya, walaupun 30.000 pasukan banyaknya, mana Ka'ab bin Malik? Nah, ditanyain tuh. Jadi jangan kita misal diundang orang pesta, kita tidak datang, sebanyak itu orang datang kita tidak ditandain. Ya, hati-hati, kita ditandain. Apalagi kalau kita dekat, kita ditandain. Dia akan tahu kita datang atau tidak. Begitu juga sebanyak 30.000 pasukan loh. Ka'ab bin Malik ini ditanya oleh Rasulullah. Datang nggak dia? Mana nih Ka'ab? Nah, ada satu orang nyeletuk. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, dia disibukkan dengan baju dan selendangnya, makanya dia tidak tertinggal. Nah, ini sindiran orang yang takut kepada istrinya. Dia mengikuti kemauan istrinya. Nah, apa kata sahabat yang lain? Marahi orang ini, sangat buruk perkataan kamu. Nah, itulah para sahabat Rasulullah, ada yang nyeletuk menjelekkan seseorang, bukan yang lainnya ikut nimbrung. Langsung yang lain mematahkan, jangan kamu ikut ngomong seperti itu tidak baik. Nah, kalau kita nih, kalau kejadian seperti ini, iya mungkin ya itu, ini rame nanti jadi ini akhirnya menjelek-jelekkan satu orang yang tidak hadir ini. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari sahabat Rasulullah. Mereka langsung membantah, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Sampai telah berakhirnya perang Tabuk, ternyata Ka'ab bin Malik tidak muncul. Begitu pasukan Rasulullah SAW tiba di Madinah, nah kebiasaan Rasulullah masuk ke Madinah, masuknya ke masjid dulu. Sholat 2 rakaat, setelah itu Rasulullah menunggu orang-orang datang untuk meminta maaf. Apa uzur dia, diceritakannya. Nah, waktu itu banyak orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Sampailah giliran 3 orang sahabat ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi. Ditanya oleh Rasulullah kepada Ka'ab, kau kan jadi beli kuda kan? Jadi ya Rasulullah. Kenapa kau tidak ikut menyusul untuk berperang di Tabuk? Apa kata Ka'ab? Demi Allah, kalaulah bukan engkau orangnya Rasulullah, atau kau seorang raja, amat mudah bagiku untuk meyakinkanmu dengan tipuanku. Aku sangat mahir berbicara. Tapi karena kau seorang Rasul, yang apabila aku berdusta saat ini, suatu saat akan turun ayat mengenai hal ini. Aku jujur kepadamu ya Rasulullah, aku tidak punya halangan apapun. Aku tidak punya halangan apapun. Nah, 3-tiganya mengakui mereka tidak ikut karena tidak ada halangan. Maka kata Rasulullah SAW, menghindarlah kalian dulu dariku. Disuruh seluruh kaum muslimin, jangan kalian ada yang ngomong sama Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi. Tidak ada hubungan apa-apa sampai Allah yang memutuskan. Berapa pedihnya Pak, tiap hari berjumpa kaum muslimin, semua cuek kepada Ka'ab bin Malik karena tidak ikut berjihad. Dia coba pergi ke rumah sepupu yang tolong jembatani pertemuanku dengan Rasulullah. Ternyata sepupunya itu juga diam sama dia. Jadi selama 40 hari tidak ada satu orang muslim pun yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Sempit rasanya dunia ini bagi Ka'ab bin Malik. Nah, di saat itu orang Nasrani coba memanfaatkan keadaan. Ngomong sama Ka'ab, Ka'ab, udahlah kau masuk aja lah tim kami. Pokoknya kami senangkan kau tidak akan diperlakukan seperti ini. Masa Muhammad memperlakukan kau seperti ini? Oh, Ka'ab tidak mau. Jadi ini hebatnya persaudaraan sahabat itu, pimpinan marah, mereka tidak akan berpindah. Sama seperti semut merah, tidak pernah dia berpindah jadi semut hitam, begitu juga sebaliknya. Jadi pahit, manis, udah tanggung aja di dalam itu sekali. Jadi mereka tidak mau dihasut sama sekali oleh orang-orang lain. Pas begitu hari ke-40, sahabat diperintahkan Rasulullah katakan kepada Ka'ab jangan mendekati istrinya. Jadi 3-tiganya tidak boleh mendekati istrinya. Sampai agak semangat juga Ka'ab, apakah Rasulullah memerintahkan aku untuk menceraikan istriku? Tidak Ka'ab.
Pokoknya jauhi istrimu dulu. Itu di hari ke-40. 40 hari tidak ada tegur sapa, tidak ada yang bicara kepada Ka'ab. Begitu hari ke-50, habis sholat subuh berjamaah, Ka'ab berada agak jauh di belakang. Selesai sholat subuh, tiba-tiba seorang berteriak, "Berbahagialah kalian Ka'ab, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi, bahwa dosa kalian sudah diampuni oleh Allah." Langsung sujud syukur Ka'ab bin Malik. Tapi ada waktu yang menarik nih, waktu subuh. Sehabis sholat subuh mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini yang harus kita catat nih. Banyak-banyak minta ampun di waktu sholat subuh, betul-betul minta ampun kita kepada Allah. Dan dalam hal ini Allah menceritakan dalam surah At-Taubah ayat 118 mengenai 3 orang sahabat ini. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Nah, ini yang ditinggalkan ini siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi. Hingga ketika mereka merasa bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas. Jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka karena dicuekin, tidak diacuhkan itu. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah. Nah, itulah penyiksaan yang paling berat ini, didiamin ini loh, Pak. Jadi kalau kita punya masalah orang diam, wah itu nyakitnya minta ampun itu. Nah, terutama nih suami istri jangan diam-diaman, sakit rupanya nih. Ini contohnya didiamin oleh para sahabat, semua merasakan sempit sudah dunia ini. Mereka tidak bisa lari lagi kecuali kepada Allah. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini kisah sahabat yang mereka berdosa tidak ikut berjihad, kemudian dosa mereka diampuni Allah di hari ke-50 habis sholat subuh. Artinya begitu kita minta ampun kepada Allah terus hidup kita langsung enak itu tidak. Allah proses dulu, tetap prosesnya berjalan. Allah bakar dulu dosa-dosa masa lalu kita, dan mumpung di dunia balasnya ini lebih baik daripada nanti kita membayarnya di akhirat. Kita tidak akan sanggup nantinya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bahwa walaupun kita sudah diampuni oleh Allah, kita akan melewati proses pembersihan dosa itu, apakah dengan penderitaan, apakah dengan kesakitan. Nah, tapi jangan kita takut, Allah sedang membersihkan kita. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan semua yang hilang akan kembali diganti oleh Allah. Nah, kita lihat juga ini di dalam riwayat yang lain ada sahabat Rasulullah namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Dia ada 2 nih. Satu Sa'labah bin Hatib. Nah, Sa'labah bin Hatib ini sahabat Rasulullah yang dulunya miskin, kemudian berubah menjadi kaya dan dia sombong. Tapi ini Sa'labah bin Abdurrahman. Dia ini seorang sahabat yang mulia. Dia berasal dari kalangan Ansor. Dia selalu setia melayani Rasulullah. Apapun tugas yang diberikan Rasulullah, dia senang hati melaksanakannya. Jadi memang seseorang yang manut terhadap pimpinan itu pasti dia disayang. Apa aja yang disuruh dia lakukan, dia akan disayang. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan disuruh, nah ini sebentar umurnya kalau kerja. Nah, apa nih kisah Sa'labah bin Abdurrahman nih? Jadi suatu hari dia ada lewat. Rupanya ada pintu rumah yang masih terbuka dan dia tidak sengaja dia memandang gorden tipis yang ditiup oleh angin dan dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Nah, jadi ini lihat ya, ini tidak sengaja. Jadi dia lewat, terbuka pintu rumah itu terbuka, ada gorden tipis terbang angin, dia nampak perempuan sedang mandi. Dan bukan berlama-lama dia menikmatinya. Kalau kita mungkin astagfirullah, tapi mata ke situ juga baru memang disengaja melihatnya. Ini tidak sengaja melihatnya karena gorden yang ditiup oleh angin. Dengan cepat, dalam riwayat ini dengan cepat dia tundukkan pandangannya. Nah, nih dia tundukkan langsung pandangannya, bukan ditengok terus. Dan hebatnya Pak, dia betul-betul merasa bersalah. Betapa halusnya hati sahabat. Dia merasa bersalah.
Dia sempat berpikir, aku ini orang dekat Rasulullah, selalu mengikuti perintah Rasulullah. Aku ini bukan orang yang berdosa, tapi kenapa aku tadi memandang itu? Betul-betul takut dia kepada Allah. Sampai dia memberitahu Rasulullah bahwa dia ini orang munafik. Aku ini orang munafik ya Rasulullah, aku ini orang munafik. Dan akhirnya dia tidak menceritakan apa kesalahannya, apa yang dia buat, dan dia tidak berani lagi bertemu dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah heran, ini sudah beberapa hari tidak melihat Sa'labah bin Abdurrahman. Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat lain, kalian ada ndak yang melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Tidak ada Rasulullah, kalian cari dia. Nah, di antara yang mencari ini, sahabat yang mulia, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Mereka cari ke seluruh Madinah, sampai luar kota, sampai mereka panjat bukit yang ada di Mekah, Madinah. Pokoknya di mana aja orang mengembalakan domba, semua disisir oleh para sahabat. Sahabat bertanya kepada para pengembala, ada nggak mereka seorang anak muda, ciri-cirinya seperti Sa'labah bin Abdurrahman? Diceritakan semuanya. Setelah itu, ada seorang pengembala mengatakan, iya, aku ada melihat seorang anak muda yang sedang menangis dan ia sudah berada di sana selama 40 hari. Bayangkan, terlihat perempuan sedang mandi tanpa sengaja menangis, menyesal selama 40 hari dan merasa dirinya orang munafik. Padahal dia sahabat Rasulullah yang mulia. Dia hanya sekali dalam satu hari itu turun, minum, makan, dikasih oleh para pengembala, kemudian dia naik lagi ke atas. Dia menangis, memohon ampun kepada Allah. Akhirnya sahabat sampai ke tempat Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, pada saat itu, apa kata para sahabat? Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dia badan sudah kurus, kemudian dia tidak mau turun. Dibujuk oleh sahabat, ayo turun, turun. Turun Sa'labah. Bertemu kau dengan Rasulullah. Dia langsung menangis. Kemudian dia tidak berani ketemu Rasulullah. Setelah sampai ketemu Rasulullah SAW, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang munafik. Apakah Allah akan menempatkanku di antara orang munafik dengan ayat-ayat yang turun tentang kemunafikan ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ayat itu tidak untukmu, Sa'labah bin Abdurrahman. Aku ini seorang pendosa, ya Allah, singkirkanlah kepala seorang pendosa darimu, Rasulullah. Rasulullah menenangkannya. Jadi aku merasa seakan-akan, kata Sa'labah ini, semut berjalan di antara daging dan tulangku. Kemudian apa kata Rasulullah? Apa yang kamu inginkan, Sa'labah? Aku menginginkan ampunan Tuhanku. Turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah. Andai kata hambaku ini menghadap kepada aku dengan kesalahannya sepenuh bumi, aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi pula. Karena keseriusan Sa'labah bin Abdurrahman ini untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, ini lihat bagaimana orang yang berdosa, tapi syaratnya apa? Dia tulus betul-betul minta ampun kepada Allah. Baru Allah ampuni. Kalau orang yang seperti ini, Allah ampuni. Dia betul-betul merasa menyesal terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ini poin dari Sa'labah bin Abdurrahman. Jangan sengaja melakukan dosa. Jangan sengaja. Yang kalau sengaja melakukan dosa, tobat lagi, memang diampuni juga jadi oleh Allah. Cuman agak susah hati kita ini jadi bersih jadinya. Nah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, orang yang bertobat dari dosa dan kesalahan ternyata mendapat tempat mulia di sisi Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini Allah tuh senang kalau kita suka membersihkan diri, minta ampun kepada Allah. Hati-hati kita bergaul, mencari teman yang tepat untuk iman kita. Sering-sering kita menuntut ilmu. Jangan kita berlumur maksiat, terus-terus berada di lingkungan yang seperti itu. Allah tunggu kita. Allah buktinya ngasih kita masih hidup untuk kita bisa memohon ampun kepada Allah. Ini ada lagi riwayat dari Imran bin Husain. Ada seorang wanita dari Juhainah, dia masuk menuju pintu masjid, menemui Rasulullah.
Dia ini jalan perlahan-lahan dengan rasa takut kepada Rasulullah. Akhirnya dia lupakan aib dia tepis ketakutan dia maju menemui Rasulullah, kemudian di hadapan Rasulullah dia katakan, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Jadi perempuan ini mengatakan, "Aku telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku, maka sucikanlah aku." Jadi dia minta tegakkan hukum kepada aku. Dia minta dirajam. Dia minta dirajam perempuan ini. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah katakan, panggil semua sahabat, persaksikan wanita ini. Apakah kalian yakin bahwa dia melakukan zina? Semua sahabat diam. Kemudian apa kata Rasulullah? Sudahlah, aku tidak mendengarkan engkau berbicara apa tadi. Sudahlah. Nah, jadi Rasulullah tidak serta-merta langsung memaki atau apa. Aku tidak mendengarnya. Maksud Rasulullah itu apa? Supaya perempuan ini cabut pengakuan kamu tadi. Cabut pengakuan kamu tadi. Rasulullah seolah-olah tidak mau mendengar itu. Tapi perempuan ini betul-betul perempuan istimewa. Dia kembali meyakinkan dalam hatinya. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku memang telah berzina ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Apa bukti kau berzina?" "Ini aku hamil ya Rasulullah." Apakah Rasulullah memaki kemudian langsung hukumnya? Tidak. Inilah Islam. Kau pulang dulu sampai kau melahirkan, ketemu aku lagi. Perempuan ini pulang. Setelah melahirkan dia datang lagi. "Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Ini anakku ya Rasulullah." Apakah Rasulullah menghukumnya saat itu? Tidak. Kau susukan anakmu dulu selama 2 tahun. Nah, ditangguhkan lagi. Maksud Rasulullah, udah, kamu jangan datang lagi. Tapi dia memang perempuan istimewa. Setelah dia susukan selama 2 tahun, dia datang lagi. Kemudian dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hukum aku." Bayangkan. Di masa Rasulullah orang tertangkap zina itu tidak ada. Cuman pengakuan. Mereka benar-benar mengaku, "Hukum aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah ambil anaknya, diberikan kepada walinya. "Siapa yang memelihara anak ini akan bersama aku di surga," kata Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun menggali lubang. Perempuan ini akhirnya dirajam. Setelah selesai dirajam, maka Rasulullah menyelenggarakan jenazahnya. Pas Rasulullah menyolatkan, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, dia ini pezina, kenapa kau solatkan dia?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya dia telah bertobat dengan satu tobat. Seandainya tobat itu dibagikan kepada 70 orang di penduduk Madinah ini, tobat itu mencukupinya. Dia bagi tobatnya ini kepada orang, masih bisa orang diampuni dosanya karena tobat dia ini." Nah, ini walaupun dia perempuan berzina, dia betul-betul minta ampun kepada Allah. Padahal sudah dilonggarkan, udah pulang, tapi dia tetap datang untuk minta disucikan. Nah, ini luar biasanya perempuan ini. Perempuan Juhainah, dia minta dihukum dan dia jalankan hukuman itu. Padahal Rasulullah tidak bermaksud untuk menghukum dia, tapi dia terus meyakinkan bahwa dia telah berzina sampai dia melahirkan, sampai dia menyusukan, baru hukuman dilaksanakan. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui dan bisa yakin pada diri kita betapa Allah Maha Pengampun. Kalau kita ingin keluar dari masalah ini, tidak bisa kita hanya dengan solusi dunia. Ini tidak nampak. Lawan kita ini sekarang tidak nampak. Mau kita cari dengan solusi dunia saja, tidak akan mungkin. Jadi salah satu solusi secara agama, banyak menyadari kesalahan kita, minta ampun kita kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.